Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Halwani. Kita mempelajari Dursul Lughal Arabiyah part ketiga, Ad-Darsul Awal tentang isim muzakkar, isim isyarah lil qarib wa isim isyarah lil ba'id, muzakkar dan muannas. Baik, teman-teman, selamat menyaksikan dan tetap semangat dalam belajar pada kesempatan kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kemarin di part kedua kita telah mempelajari 7 kosakata dengan menggunakan isim isyarah lil qarib hadza. Ya, saat ini kita akan mempelajari isim isyarah, mengulang kembali materi yang terlalu, lalu kita akan membahas ke materi selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hadhihi kurrasatun. Mahadza adalah bentuk isim muzakkar. Mahadhi adalah bentuk isim muannas. Pada pembelajaran bab pertama ini teman-teman, ini adalah bentuk isim muzakkar. Jadi kita menggunakan kata mahadza. Ya, mahadza, hadza kitabun. Mahadza, hadza kirtasun dan sebagainya. Ya, kita contoh. Ma hadza, hadza kitabun. Ma hadza, hadza kirtasun. Ma hadza, hadza tabashiru. Ma hadza, hadza qalamu rasasin. Ma hadza, hadza maq'adun. Ma hadza, hadza kursiyun. Ma hadza, hadza babun. Ya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari ini, maka teman-teman akan tahu, memahami artinya dia dengan sendiri. Nah, bagaimana teman-teman harus menguasai kosakata bahasa Arabnya dan juga harus tahu artinya. Nah, berikut ini adalah arti-arti yang telah kita baca. Ya. Selamat menghafalkan teman-teman ya. Semoga pembelajaran pertama ini teman-teman bisa menguasai 7 kosakata yang ada dalam lingkar tersebut. Baik, kita ulang lagi dari awal ya. Hadza kitabun, hadza kirtasun, hadza tabashiru. Ma hadza, hadza kitabun. Ma hadza, hadza maq'adun. Ma hadza, hadza kirtasun. Nah, demikian pembelajaran bab pertama ini. Teman-teman harus menguasai kosakata demi kosakata dan diterapkan dalam sehari-hari ya. Minimal dari hal yang kecil ya, 7 kosakata ini hafalkan lalu nanti dipraktekkan sehari-hari ya. Saat ini kita pada pembelajaran pertama ini masih menggunakan isim muzakkar ma hadza dan 7 mufradat yang harus kita kuasai. Baik teman-teman sekalian, kita akan mempelajari tentang isim isyarah. Yang kemarin kita telah belajar isim isyarah kalimat tunjuk hadza ya. Hadza adalah kalimat tunjuk atau isim isyarah yang dia memiliki atau dalam arti isim isyarah lil qarib ya. Kita akan membahas nanti isim isyarah yang terbagi pada 2, lil qarib dan lil ba'id. Baik teman-teman, kita perhatikan berikut penjelasan tentang isim isyarah lil qarib dan lil ba'id. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk tergolong ke dalam isim. Otomatis suatu isim akan dipengaruhi oleh jenis kelamin benda dan jumlahnya. Istilah jenis kata ini adalah isim isyarah. Apakah yang dimaksud dengan isim isyarah? Nah, macam-macam isim isyarah. 1. Ismul isyarati lil qarib. 2. Ismul isyarati lil ba'idi. Contoh penggunaan isim isyarah dalam kalimatnya sebagai berikut. Nanti teman-teman akan perhatikan ya. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan isim isyarah? Isim isyarah adalah sejenis isim, kata-kata selain kata kerja dan kata ganti. Kata wujud benda yang tidak terpengaruh waktu,
yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda berikut jenis kelaminnya, muzakkar atau muannas, dan jumlahnya, mufrad, musanna atau jamak, tunggal, dua atau lebih dari dua. Baik, teman-teman sekalian, kita akan perhatikan berikut ini. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut dengan demonstrative pronoun. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebutnya dengan kata tunjuk. Posisi benda yang ditunjuk adalah posisi dekat atau jauh kalau bahasa Arab, hadza. Dalam bahasa Indonesia penggunaannya setara dengan ini dan itu. Hadza, zalika. Ya, namun ada dua konsep. Kalau bahasa Arab dekat dan jauh itu bisa dibedakan, ya. Teman-teman, dari macam-macam isim isyarah kita lihat dari berdasarkan posisi benda, ada isim isyarah lil qarib dan isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah lil qarib adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda-benda terdekat yang berada dalam jangkauan tubuh dan tangan kita. Hadza, hadzani, haula'i adalah contoh ismul isyarah lil qarib untuk muzakkar. Ismul isyarah lil qarib untuk muannas adalah hadhihi, hatani, haula'i. Jadi dalam bahasa Arab ada dua, ya. Dalam posisi benda, hadza adalah isim isyarah yang bisa kita sentuh dengan tangan, artinya jarak jangkauannya dekat dengan kita. Nah, untuk muzakkarnya hadza, hadzani, haula'i, dan hadhihi untuk muannas. Hatani, haula'i juga untuk muannas. Berikut ini adalah contoh kalimat untuk isim isyarah lil qarib muzakkar. Isim muzakkar. Hadza talibun. Artinya ini seorang murid laki-laki yang dekat dengan kita, jaraknya nggak jauh. Hadzani talibani. Ini dua orang murid laki-laki yang jaraknya nggak jauh, bisa kita sentuh dengan tangan kita. Haulai salasatu tullabin. Sekali lagi, haulai salasatu tullabin. Ini orang murid laki-laki. Ini 3 orang murid laki-laki. Nah, jamak lebih dari 2 dalam bahasa Arab, ya, dibedakan. 2 dan lebih dari 2 itu sebutnya jamak, ya. Baik, teman-teman, kita perhatikan sekarang ismul isyarah lil ba'idi. Kata tunjuk untuk kondisi benda yang jauh dari kita. Adalah terbagi 2, ismul isyarah lil ba'idi muzakkar dan ismul isyarah lil ba'idi muannas. Lil muzakkar adalah zalika, zanika, ulaika. Sedangkan yang untuk muannas adalah, nah ini adalah untuk mufrad muzakkar, zalika, zanika, ulaika, ya. Mufrad muzakkar, musanna muzakkar, dan jamak muzakkar penggunaannya isim isyarah lil ba'idi untuk muzakkar seperti ini. Nah, untuk isim isyarah lil ba'idi muannas adalah tilka, tanika, dan ulaika. Ini menunjukkan ismul isyarah lil ba'idi muannas. Contohnya, tilka mudarrisatun. Itu seorang guru. Tanika mudarrisatani. Itu 2 orang guru. Ulaika mudarrisat. Mereka itu para guru. Baik, sekarang teman-teman kita akan praktekkan isim isyarah lil ba'id muzakkar, yaitu zalika. Baik, perhatikan. Zalika maktabun. Zalika kursiyun. Zalika babun. Zalika kitabun. Zalika maq'adun. Zalika qirtasun. Teman-teman, kita akan menggunakan 2 isim lil qarib dan isim lil ba'id, ya. Hadza dan zalika. Baik, kita perhatikan sama-sama. Baik, kita praktikkan dan perhatikan tangan tersebut. Hadza kitabun. Ulangi, hadza kitabun. Zalika maktabun. Hadza qirtasun. Zalika kursiyun. Hadza
tobashiru. Hadza tobashiru. Zalika babun. Zalika babun. Teman-teman, sekarang kita akan menggunakan satu pertanyaan dengan menggunakan isim muzakkar lil qorib, tapi boleh dijawab dengan menggunakan dua isim lil qorib dan lil bait. Tergantung posisi teman-teman terhadap benda itu di mana ketika ditanya. Ketika ditanya teman-teman pada posisi dekat dengan bendanya, bisa menggunakan hadza. Namun ketika teman-teman berada posisi bendanya itu jauh, bisa menggunakan pakai isim isyarah lil bait, zalika. Perhatikan ya teman-teman. Ma hadza, sekali lagi, ma hadza, hadza kitabun. Hadza kitabun. Zalika kitabun. Ma hadza, hadza maq'adun. Zalika maq'adun. Ma hadza, hadza qirtasun. Zalika qirtasun. Baik teman-teman, sekarang kita akan menggunakan kalimat tanya menggunakan huruf hamzah yang menunjukkan kalimat tanya menandakan kepastian. Ya, ahadza ya. Jadi jawabannya meminta kepastian dengan kalimat huruf istifhamiyah hamzah. Baik teman-teman, perhatikan kalimat tanya berikut ini. Ahadza maktabun? Na'am, hadza maktabun. Nah, jika teman-teman ditanya dengan kalimat isim isyarah lil qorib, boleh juga teman-teman menjawab dengan isim isyarah lil bait karena posisi benda tersebut jauh dari jangkauan teman-teman. Contoh kalimat sebagai berikut. Ahadza tobashiru? Na'am, zalika tobashiru. Ahadza kursiyun? Na'am, zalika kursiyun. Ahadza qalamu rasasin? Na'am, hadza qalamu rasasin. Baik teman-teman sekalian, untuk mengingat kembali dan membiasakan kalimat-kalimat tersebut, kita ulang kembali dengan menggunakan kalimat isim isyarah lil bait. Baik, perhatikan kosakata dalam kotak tersebut. Ma zalika, zalika kitabun. Ma zalika, zalika qirtasun. Ma zalika, zalika tobashiru. Ma zalika, zalika qalamu rasasin. Ma zalika, zalika maq'adun. Ma zalika, zalika kursiyun. Ma zalika, zalika babun. Baik teman-teman, kita akan mengambil kesimpulan sebagai berikut dari gambar ini. Hadza adalah isim isyarah yang dekat tersentuh, zalika isim isyarah yang jauh tidak tersentuh. Ya. Jadi hadza isim isyarah lil qorib tidak tersentuh, zalika isim isyarah lil bait jauh tidak tersentuh. Saatnya teman-teman mempraktikkan sendiri dengan suara yang keras, mengikuti tangan yang bergerak ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita sudah mempelajari pembelajaran bahasa Arab ad-darsul awal ya. Nanti kita akan selesai kembali pembelajaran ad-darsul tsani pada part berikutnya, channel kami yang berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Harus tetap mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.